Halo semua, nama saya David dan saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di 10up, sebuah agensi WordPress untuk enterprise. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya project management ketika kita ingin membuat sebuah website ya. Jadi sedikit cerita, saya dulunya memang bikin website itu kebanyakan untuk diri saya sendiri ya. Saya bikin website untuk keperluan hobi, untuk AdSense, dan juga saya bikin beberapa website misalnya seperti Shop ya. Saya dulu punya theme premium yang saya jual sendiri. Saya juga punya beberapa plugin premium di mana saya bikin website untuk masing-masing plugin tersebut, di mana saya menjual plugin itu ya. Prosesnya itu saya biasanya itu simple ya. Jadi saya punya ide yang dari kepala saya, terus saya langsung aja desain websitenya, saya bikin halamannya dan lain sebagainya. Dan semuanya dikerjakan sambil jalan gitu ya. Ini adalah cara yang salah sih sebetulnya. Dengan cara seperti ini, semua effort kita atau waktu yang kita habiskan tuh tidak benar-benar bisa terukur dan kita tidak bisa benar-benar bilang kapan website itu akan di-launch karena tergantung dari kepuasan kita ketika membuat website tersebut gitu ya. Tapi setelah saya bekerja sebagai freelancer yang bekerja sama dengan banyak agensi dan sekarang ini saya hampir 3 tahun di 10up, saya jadi lebih terbuka dan lebih mengerti tentang proses project management dan pentingnya proses planning dan lain sebagainya ketika kita membuat website. Jadi di sini saya mau share aja prosesnya itu seperti apa yang menurut saya baik ya. Jadi yang pertama kita butuhkan, sebelum kita megang kode atau kita desain dan lain sebagainya, yang kita butuhkan sebenarnya adalah requirement. Orang bisa bilang itu adalah technical requirement, bisa juga dibilang functional requirement gitu ya, tapi ada sebuah dokumen yang menjelaskan dengan jelas ya fitur websitenya itu seperti apa dan cara kerjanya itu seperti apa dengan detail. Saya kasih contoh, ini masih on progress ya. Uh, Ya, ini adalah website untuk restostudio.com, website yang saya rencanakan untuk saya bikin ya. Jadi sebelum kita bikin websitenya, kita harus menuliskan semuanya seperti apa. Jadi di sini saya akan menuliskan template yang dipakai di website itu seperti apa, dan masing-masing template itu cara kerjanya seperti apa, development yang dibutuhkan itu seperti apa, dan lain sebagainya. Misalnya untuk form register, itu yang dibutuhkan seperti apa, komponen yang ada seperti apa ya, payment prosesornya yang saya pakai apa, dan lain sebagainya. Dan dari dokumen ini, nantinya ini ya, ini dokumen memang harus sejelas mungkin dan detail mungkin menjelaskan tentang secara teknisnya, cara kerjanya itu seperti apa. Setelah dokumen ini jadi, kita akan mengestimasi masing-masing seksi yang ada di sini ya. Kita bikin dokumen seperti ini ya, spreadsheet seperti ini misalnya. Ini estimasinya kita masing-masing tiap babnya, tiap chapternya itu seperti apa. Dan ini kita juga bisa log waktunya di sini ya. Atau kita bisa pakai aplikasi-aplikasi untuk tracking waktu ya kalau memang dibutuhkan. Jadi gunanya kenapa kita butuh technical requirement atau functional requirement ini adalah ini dokumen ini harus bisa didelegasikan, setiap tes yang ada di sini harus bisa didelegasikan ke salah satu engineer atau developer dan bisa membuat fitur itu sampai selesai. Jadi memang harus benar-benar detail dan bisa diestimasi dengan baik ya. Setelah ini jadi, yang selanjutnya adalah bikin tes di test manager kita ya. Kita bisa langsung pakai ini atau bisa juga menggunakan task manager, misalnya pakai Trello atau pakai Wrike atau pakai Teamwork atau pakai aplikasi apapun yang kita inginkan untuk memanage tes tersebut. Dengan adanya estimasi yang jelas seperti ini, kita jadi bisa tahu ya kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk berapa hari untuk bikin website ini, berapa minggu, berapa bulan, dan kita juga tahu budgetnya kita dari waktunya kita ini ya. Misalnya kita itu budgetnya per jamnya mungkin $10 per jam atau $20 per jam, kita bisa hitung dari waktu yang sudah dihabiskan di sini ya. Kita kan harus, gampangannya kalau kita bikin bisnis itu kan kita
perlu tahu modalnya berapa. Nah, ini adalah salah satu cara untuk tahu modalnya berapa. Dan enaknya lagi kalau kita mau outsource, misalnya saya nggak ada waktu untuk bikin fitur-fitur yang ada di sini misalnya. Saya bisa hire developer untuk mengerjakan ini, saya tinggal copy paste aja dari dokumen ini dan kasih ke mereka. Saya tanya estimasi dari mereka berapa, misalnya di sini saya mengestimasi misalnya 2 jam, dia bilang waktunya ya 2 jam juga untuk membuat, jadi kita bisa cross check yang dibutuhkan berapa jam. Selain itu, dengan adanya estimasi dan tes manajemen yang jelas seperti ini, saya itu bisa mengerjakan setiap item yang ada di sini itu dengan santai gitu ya. Misalnya nih ya, saya perlu membuat sebuah fitur, misalnya register form ini saya estimasi dengan waktu 4 jam ya, 5 jam. Mungkin saya di hari Sabtu yang lagi santai, saya punya waktu sekitar ya 5 jam lah ya. Saya bisa langsung kerjain ini aja gitu. Selain itu mungkin sedikit tips untuk teman-teman yang mau hire remote worker ya. Maksudnya misalnya developer atau desainer gitu, tapi sistemnya remote. Kadang yang jadi ketakutan dari teman-teman yang saya dengar ya, apakah yang orang itu benar-benar kerja atau tidak. Jadi sebenarnya sih nggak masalah ya mereka kerja atau tidak atau gimana. Kalau kita ingin tahu kinerjanya mereka, sistemnya sebenarnya simpel ya, kita tinggal minta saja estimasi dari mereka, terus mereka kerjakan, apakah estimasinya tuh meleset atau tidak, kita bisa lihat dari hasil kerjanya juga. Jadi variabel itu yang kita mainkan ya. Ya, mungkin cuma gitu aja di video ini karena hujan deras juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.